Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini sudah berada di sini. Juga saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah kita melalui Zoom ataupun Facebook Live. Saya percaya bahwa kalau pada pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita punya satu tujuan yang sama. Kita hanya mau menyembah Tuhan. Kita hanya mau meninggikan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang layak kita puji. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang layak kita sembah dan kita agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau sudah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan nyanyian ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami yang ada ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan itu menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang sudah siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk datang menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku datang ya Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati
Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan sukacita Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini datang dengan berbeban berat ya Bapa. Datang dengan kelemahan hati ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau meletakkan kelemahan kami Tuhan, kesakitan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan di bawah kaki Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Kau Tuhan Allah kami. Sebab kami tahu Engkau Allah penolong kami ya Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan, sembah. Sembah Yesus, sebab itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Tuhan inginkan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, sembah Tuhan. Dialah yang sanggup memulihkan kehidupanmu. Dialah yang sanggup menolong kita semua. Sembah Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah hidupku, semuanya bagiku. Pujian selama-lamanya. Ku mau menyembahmu selama-lamanya. Mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Selama-lamanya kami akan tetap selalu menyembah Tuhan, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara penuh sukacita pada pagi hari ini Tuhan. Sebab Allah kita, Allah yang baik, yang kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya selalu mengalir buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari kita mau masuk gerbang Tuhan. Kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Katakan sebab Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk hidup ini suka dengan senang hati. Angkat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir di kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami mau menikmati lebih lagi kasih-Mu ya Yesus. Mari kita sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku katakan, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Amin, haleluya.
kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan. Kasih-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Karena kasih-Mu itu lebih dari hidup ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin firman Tuhan memberikan kemenangan. Firman Tuhan memberikan pengharapan. Dan firman Tuhan memberikan kami sukacita. Dan sukacita yang dunia tidak bisa beri. Berfirmanlah di tanah hati kami yang baik. Dan kami mau menyambut firman Tuhan yang adalah Allah sendiri dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara mengenai to make a good life a better life. Akan mengalami kehidupan yang baik dan hidup yang lebih baik. Bagaimana kita akan menerima kehidupan yang lebih baik itu? Setiap manusia pasti akan melewati setiap masalah dan ujian. Masalah dan ujian itu tidak bisa dihindari. Dan itu adalah kenyataan. Yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan, yang menjadi satu prinsip kehidupan orang percaya, bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita untuk sanggup menghadapi setiap pergumulan, setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya menjadi hidup yang baik dan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, setiap orang memiliki kerinduan
untuk mencapai hasil yang maksimal. Amin. Siapa yang rindu akan menjadi orang yang berhasil? Semua kita pasti merindukan orang yang berhasil. Baik engkau yang ada di tempat ini, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Semua kita memiliki kerinduan untuk menjadi keluarga yang berhasil. Pribadi yang berhasil. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Semua kita memiliki masalah. Setiap manusia, siapapun dia, tidak terlepas bahwa kita semua pernah mengalami yang dikatakan sakit hati, ya kan? Siapa yang tidak pernah sakit hati di sini? Semua kita pernah mengalami sakit hati. Semua kita pernah mengalami ketakutan. Ketakutan dalam arti kita diperhadapkan dengan intimidasi, dengan situasi yang sulit, sehingga kita merasa takut. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Itulah manusia. Bahkan kita pernah mengalami sakit penyakit. Dan saya mau katakan sampai hari ini kita masih bergumul melawan setiap dosa, setiap ujian yang datang menimpa kehidupan kita. Artinya bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang percaya berjuang untuk meraih kemenangan. Amin. Saya sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Saya mau meraih suatu kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang berkemenangan. Nah, untuk meraih kehidupan yang lebih baik, hidup yang berkemenangan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengasihi Allah. Kita harus berusaha untuk taat kepada Kristus. Kita harus melakukan setiap perintah-perintahnya. Dan kita memiliki iman yang kuat. Nah, itu saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Di sana menceritakan dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau kita mengasihi Allah berarti kita taat kepada perintahnya. Bahkan firman Tuhan katakan, taat kepada perintahnya adalah untuk supaya kita bisa melakukannya. Dan firman Tuhan katakan perintahnya tidak berat. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Nah, kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan dunia yang jahat ini. Bahkan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Oleh karena itu, untuk kita berkemenangan, maka kita harus memiliki iman yang kuat. Nah, keynote saya hari ini adalah sangat menyenangkan ketika kita bisa melewati suatu ujian iman. Amin. Artinya sangat bersukacita. Karena kita semua ingin menjadi hidup yang baik. Memiliki hidup yang berkemenangan. Tuhan ingin kita melakukan lebih dari sekedar mencapai hidup yang baik. Artinya Tuhan ingin kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Amin. Coba saudara di samping kanan, samping kiri saudara katakan, jadilah mengalami kehidupan yang lebih baik. Ya, perkatakan dengan iman. Untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, maka kita harus memiliki firman Tuhan, yaitu Injil dan doktrin kerajaan Allah. Dan itu harus tertanam di dalam hati kita. Kenapa firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati kita? Karena hanya melalui firman, maka kehidupan kita dipulihkan. Hanya melalui firman, maka hidup kita dibentuk. Hanya melalui firman, maka kita dikuduskan sehingga kita mengalami atau menjadi manusia yang bertumbuh kepada kedewasaan untuk menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Saudara-saudara, how to make a good life be a better life. Bagaimana untuk membuat hidup yang baik menjadi hidup yang lebih baik. Saat ini kita sudah baik, tetapi semua kita merindukan a better life. Kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Amin. Saya mau jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, saudara-saudara, untuk membuat hidup yang menjadi baik, menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan itu standarnya adalah firman Tuhan. Yang pertama,
rahasia untuk memiliki a better life, firman Tuhan memberikan satu pengajaran. Kita harus memiliki sikap yang selalu bersukacita. Coba saudara katakan, bersukacita. Ini adalah rahasia untuk mengalami hidup yang berkemenangan, sehingga hidup yang baik akan menjadi hidup yang lebih baik. Syaratnya adalah memiliki sikap yang selalu bersukacita. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan dalam terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan TSI. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Nah, firman Tuhan ajarkan bahwa anggaplah semua itu sebagai berkat. Dan ditegaskan bersukacitalah karenanya. Katakan amin. My brethren, dalam terjemahan New King James, count it all joy when you fall into various trials. Firman Tuhan memberikan satu pengertian. To count, kalau saya lihat di dalam kamus, artinya menghitung. Menghitung diartikan seperti mempertimbangkan. Menghitung diartikan untuk mengevaluasi. Ternyata untuk saudara dan saya mampu bersukacita, kita mau mengevaluasi sepanjang tahun kita, sepanjang tahun yang kita jalani. Apakah kita ini tergolong sebagai pribadi yang suka bersukacita di saat situasi tertekan terjadi? Karena ini adalah prinsip kebenaran untuk meraih kehidupan a better life, kehidupan yang lebih baik. Bersukacita akan menghasilkan satu respon di mana kita mampu akan menghadapi setiap ujian yang saudara dan saya alami hari ini, bahkan yang nanti kita akan alami tahun depan. Amin. Saudara mau bersukacita? Kita harus berkomitmen untuk menghadapi setiap ujian, pergumulan dengan sikap apa? Sukacita. Katakan sukacita. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, firman Allah yang hidup, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Dan ini yang mau mengevaluasi saya, apakah saya bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita ketika engkau naik pangkat, naik gaji, itu sudah lumrah. Tetapi waktu engkau ada dalam masalah dan engkau mau bersukacita, itu sesuatu yang dikatakan perjuangan. Amin. Betul apa betul, saudara? Dan itu tidak mudah. Tetapi ternyata rahasia untuk saudara akan mengalami a better life, kehidupan yang lebih baik dari hidup yang kemarin. Rahasia yang pertama adalah bersukacita. Amin. Nah, dalam ayat yang ke-10 terjemahan sederhana Indonesia, di sana mengatakan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena ternyata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini. Ini ungkapan Paulus ketika Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Nah, waktu Paulus dimasukkan ke dalam penjara, dia bukan karena kriminal melakukan kejahatan. Tetapi alasan Kaisar Romawi memasukkan Paulus di dalam penjara karena Paulus memberitakan firman Allah. Secara akal sehat Paulus bilang ini not make sense. Saya memberitakan firman, kenapa saya dimasukkan ke dalam penjara? Dan inilah yang dialami oleh Paulus, ujian terhadap imannya. Apakah ketika di dalam penjara dia masih mau mengasihi Tuhan atau tidak? Dan terbukti di dalam ayat ini. Walaupun Paulus dalam ujian tekanan, saudara kalau saudara baca, saudara lihat, saudara research di dalam komputer, keadaan penjara di zaman Romawi itu sangat-sangat tidak enak. Tidak seperti penjara yang ada di Amerika. Saya belum pernah masuk ke sana, tapi saya mendengar cerita orang yang pernah masuk ke sana. Adalah adik ipar saya. Waktu dia pernah nginap di sana, dia menceritakan,
banyak orang, ada orang-orang tertentu suka masuk ke dalam penjara karena apa? Di sana makannya enak, asuransinya free. Ada orang kepingin ke sana karena demikian yang mereka merindukan itu. Tetapi yang saya mau katakan, situasi penjara ketika Paulus berada di zamannya Paulus waktu itu, di zaman Romawi, itu penjara yang tidak enak. Bahkan ada kelas-kelasnya. Kalau dia tingkat kriminal yang sangat tinggi, dia akan dimasukkan di penjara yang paling bawah. Nah, Paulus dikategorikan sebagai seorang yang berkriminal kelas berat. Bayangkan, buktinya apa? Waktu dia dimasukkan ke dalam penjara, kaki dan tangannya diikat dan dipasung. Yang mengakibatkan supaya dia tidak bisa keluar dari penjara. Nah, orang yang dimasukkan dalam penjara dalam keadaan seperti Paulus, dia adalah orang tingkat kriminal yang tinggi. Sedangkan saya katakan tadi, Paulus dimasukkan ke dalam penjara bukan karena dia membunuh orang, bukan karena dia menyakiti orang, tetapi karena dia memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, ini yang saya mau angkat. Ketika Paulus di dalam penderitaan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayat 11 berkata, saya mengatakan ini bukan karena saya masih merasa kekurangan. Sebab saya sudah terlatih untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Jadi saya tahu bagaimana bisa berbahagia. Baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan. Baik kenyang maupun lapar. Baik kaya maupun miskin. Ayat 13 berkata, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Ternyata rahasia untuk saudara menang adalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, dia akan memberikan sukacita. Walaupun masalah itu berat, saudara. Saudara bersuka cita bukan karena dibuat-buat, tetapi karena Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara mau memiliki sukacita? Buka hatimu kepada Tuhan. Penting untuk kita hadapi dan kita memikirkan firman Tuhan ini. Taruh di dalam roh kita bahwa firman Tuhan ini adalah hidup. Firman Tuhan ini berkuasa untuk menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara terima firman Tuhan? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Ini yang moto yang firman Tuhan katakan yang Paulus alami ketika dia dalam himpitan, ketika dia berada dalam satu tekanan. Dia berkata, firman atau Kristus selalu memberikan kekuatan kepadanya. Saat ini, apapun situasi saudara, mari sama-sama kita mau berkata, Kristus yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Kekuatan yang diberikan adalah untuk mengalahkan dan membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Setiap pergumulan dan setiap masalah hidup yang kita lalui adalah merupakan cara Tuhan untuk menghancurkan apa yang kita yakini sebagai tempat untuk kita berlindung. Artinya apa? Kita hanya benar-benar mau berharap kepada Kristus. Pergumulan yang kita alami, pergumulan, ujian yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk membentuk hidup kita sehingga kita selalu bergantung dan hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Ibrani 12 ayat 10 dan 12. Firman Allah dengan yang hidup berkata, dengan segala kemampuan yang ada padanya, Bapa kita mendidik kita selama beberapa tahun saja. Tetapi didikan Allah itu selalu benar dan demi kebaikan kita. Ujian yang Tuhan izinkan adalah untuk kita masuk kepada satu ranah di mana kita mengalami kehidupan yang dipulihkan sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan.
Kita mengalami kehidupan yang dibenarkan. Sehingga kita mengalami kedamaian yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali kita menghadapi ujian hidup, ujian iman, jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Rahasia yang pertama, bersukacita. Haleluya. Saudara mau bersukacita? How to make a good life a better life. Bagaimana untuk mendapat atau membuat hidup yang baik menjadi hidup yang lebih baik. Untuk mengalami hidup yang baik dan menjadi hidup yang lebih baik, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memiliki pikiran yang mengerti akan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Sama-sama kita katakan ketekunan. Rahasia untuk mengalami hidup yang berkemenangan sehingga hidup yang baik menjadi hidup yang lebih baik, maka kita harus memiliki pikiran yang mengerti akan firman Tuhan. Mengerti akan firman Tuhan adalah menyadari bahwa setiap kali iman kita diuji, itu tujuannya akan menghasilkan satu kata, yaitu ketekunan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Alasan ujian dan pergumulan yang kita hadapi. Yang pertama, ujian terhadap iman itu akan menghasilkan kesabaran. Dan kedua, ketekunan dalam ayat ini berarti dengan sabar menunggu waktunya Tuhan untuk memperlihatkan mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan mengizinkan ujian yang besar dalam hidup kita untuk meningkatkan ketahanan rohani kita. Menjadi manusia roh yang kuat. Menjadi anak Tuhan yang kuat rohani. Masalah bisa datang, tetapi kita tidak akan pernah mundur. Kita akan maju terus. Masalah bisa ada, kesulitan bisa terjadi. Tetapi dengan kesulitan itu, maka iman kita akan semakin besar. Dan rewardnya adalah kemenangan yang kita akan terima. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Contoh Daud. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 2 dan ayat yang ke-4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ujian terhadap iman tidak menghentikan kita untuk berseru kepada Tuhan. Ujian akan ada, masalah akan ada. Tetapi hal ini tidak akan menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena waktu Daud mengalami tekanan, dia selalu mau menantikan Tuhan. Karena di saat kita menantikan Tuhan, Tuhan akan mendengar teriak kita minta tolong. Bahkan dikatakan ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Masalah bisa membuat saudara terpojok. Masalah membuat kehidupan kita sepertinya tidak ada artinya lagi. Masalah bisa membuat kita tidak ada pengharapan. Itu kenyataan. Tetapi ingat, Tuhan akan mengangkat engkau dari lubang kebinasaan. Artinya Tuhan akan mengangkat engkau dari setiap beban, dari setiap kenyataan yang sedang kita hadapi. Ayat keempat di dalam Mazmur 40 berkata, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan kita menjadi kuat, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Ini pengalaman Daud. Ketika dia ada dalam penderitaan, ketika dia berada dalam ujian iman, dia tidak menjadi takut, tetapi dia hanya percaya kepada Tuhan.
Paulus juga pernah mengalami hal yang sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahasa Indonesia masa kini berkata, setiap cobaan yang saudara alami adalah pencobaan yang lazim, yang dialami semua manusia. Bahkan dikatakan, tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Haleluya. Saudara ingin melihat janji Tuhan dalam hidupmu terbukti? Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Izinkan pikiran kita dikontrol oleh firman, sehingga kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan mau, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal yang ketiga, how to make a good life be a better life. Bagaimana untuk membuat hidup yang baik dan menjadi hidup yang lebih baik. Yang ketiga adalah hati yang tunduk pada pembentukan Tuhan. Dan ini adalah rahasia untuk kita hidup berkemenangan, yaitu hati yang mau tunduk pada pembentukan Tuhan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan? Jadi, bertahanlah terus sampai akhir, supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi, sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Katakan amin. Sesulit apapun ujian iman yang kita hadapi, jangan menghindar dan lari dari kenyataan. Tetapi jalan yang terbaik dan produktif dari ujian iman yang kita alami adalah menjalani dan lalui setiap ujian bersama Tuhan. Amin. Kita harus jalani bersama Tuhan. Jangan pakai experience kita, jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kepintaran kita. Tetapi Mazmur 37 ayat 5 sampai ke 7a berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hukum seperti siang. Ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Haleluya. Bayangkan saudara, berarti peperangan itu haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Untuk saudara akan melihat kemenangan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang Tuhan ajarkan adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan apa? Percaya kepadanya. Kalau kita sudah menyerahkan dan percaya kepada Tuhan, yang terjadi adalah Ia akan bertindak. Coba saudara katakan, Tuhan bertindak. Bertindak dalam hidup saya, dalam setiap ujian, dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Jangan pernah merasa lemah. Memang secara batinia, secara fisik kita lemah, tak berdaya. Tetapi secara roh kita kuat karena ada firman dalam hidup kita. Dan firman Tuhan sudah katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maka nantikanlah Dia. Kalau kita menantikan Tuhan, pasti akan ada pertolongan. Sebagai conclusion, untuk memiliki hidup yang baik dan menjadi hidup yang lebih baik, yang terpenting adalah bahwa kita harus memiliki roh kerendahan hati. Artinya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan dolar kita. Kita tidak bisa mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kita harus andalkan adalah Tuhan sendiri. Memiliki roh kerendahan hati artinya 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berkata, firman Allah yang hidup. Apabila saudara merendahkan diri di bawah tangan Allah yang maha kuasa, ayat firman Tuhan berkata, maka pada waktunya Ia akan meninggikan saudara. Merendahkan diri berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kesusahan kepada Tuhan. Kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Karena Ia selalu memikirkan saya, serta menghadapi, mengawasi segala sesuatu di dalam kehidupan saya, sehingga kita menjadi orang
yang diberkati Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tidak dikalahkan oleh situasi. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Oleh karena itu, how to make a good life, be a better life. Yang pertama adalah memiliki sikap yang selalu bersukacita. Dan yang kedua, how to make a good life, be a better life adalah memiliki pikiran yang mengerti akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, memiliki hati yang tunduk pada pembentukan Tuhan. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Coba saudara sekali lagi, tos yang ada di kiri kanan, katakan, engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik hari esok. Haleluya. Hari kemarin sudah baik, hari besok lebih baik lagi. Saudara percaya firman Tuhan? Saudara mau berkemenangan? Janji Tuhan bersama engkau. Janji Tuhan ada dalam hidup keluargamu. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kita angkat tangan kita sambil kita berdiri. Mari kita agungkan Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru bagi kita. Di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis. Kami hanya mau berserah kepada-Mu Bapa. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Amin. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Selamanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami masyur. Terima kasih. Engkau berkarya bagi kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Engkau berikan pertolongan bagi kami. Terima kasih. Takkan habis
setiamu baru. Kau ku sembah. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, lewat Zoom, lewat Facebook, lewat YouTube, engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Walaupun kita terpisah jarak, tetapi Tuhan tidak pernah berpisah dengan engkau. Roh Kudus Maha Hadir yang akan memberikan pertolongan bagi engkau. Engkau yang bergumul dengan keluargamu, engkau yang bergumul dengan sakit penyakit, engkau yang bergumul dengan studimu, engkau yang bergumul dengan masa depanmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan itu berkuasa untuk menolong. Tuhan itu berkuasa untuk menyatakan pertolongan. Mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dia ada di tempatmu saat ini. Dia ada di hatimu saat ini. Memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, bahkan memberikan mujizat, dan mengadakan apa yang engkau rindukan, apa yang engkau sedang gumuli. Di dalam nama Yesus, engkau lihat tangan umat-umatmu yang terangkat. Kami yang membutuhkan pertolonganmu, kami yang membutuhkan mujizatmu, kami yang membutuhkan anugerahmu. Jamah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat dalam keluargamu. Terjadi mujizat di dalam rumah tanggamu. Terjadi mujizat di dalam pribadimu. Tuhan berkuasa. Kuasanya belum ada bayang perubahan. Hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa khusus buat saudara kami, Adi Hansen Parana, ya Tuhan. Tuhan, engkau mengasihi anak muda ini. Ada vonis dokter yang sangat mungkin menakutkan anak ini, menakutkan pribadi anak ini. Tetapi kami punya Tuhan yang masih hidup. Tuhan yang berkuasa, yang membunuh setiap sel kanker, yang membangkitkan anak orang mati, anak yang sudah mati, Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Engkau yang menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Dan hal yang sama kami berdoa, engkau jamah anak muda ini Tuhan. Engkau jamah Hansen ya Tuhan, dari sakit penyakitnya, dari vonis dokter yang sudah dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami cabut itu, kami gantikan dengan mujizat Tuhan. Ada pengharapan yang baru bagi keluarga yang ada. Ada mujizat yang baru yang kau sedang kerjakan hari ini bagi anak ini ya Bapa. Dan kami yakin mujizat itu belum ada bayang perubahan. Mujizat itu terjadi dalam hidup anak muda ini. Bagi keluarga-keluarga yang ada, dimanapun mereka berada saat ini, siapapun dia, pasti mengalami jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu padaku. Haleluya. Mengalir. Nyanyikan dengan iman. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Katakan, Tuhan, sungguh kasih setiamu tak berubah dalam hidup. Haleluya. Ku sembah takkan habis. Haleluya. Kami agungkan Engkau Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. One more time. Hallelujah. God. Yes Lord. Mengalir bagi, mengalir kuasa-Mu bagi kami.
di dalam nama Yesus. Yeah, haleluya. Tak berubah, yes, mu padaku selamanya, kau ku sembah. Selamanya kau ku sembah. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita adalah umat-umat pemenang. Bahkan Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, nanti kita akan menjalankan kantong-kantong persembahan. Juga untuk saudara-saudara yang di rumah yang rindu untuk memberkati pelayan yang ada di tempat ini, bisa memberikan persembahan melalui gpdi.nlc@yahoo.com. Kiranya Tuhan memberkati segala jeripaya saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Haleluya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia jublah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disukai asap hati akan pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, kita ada doa seperti biasa di hari. Oh maaf, karena ini kita memasuki bulan-bulan Desember, bulan-bulan penuh sukacita. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Untuk di bulan ini kita tidak ada doa, tetapi kita nanti akan merayakan Natal. Pada tanggal 24 Desember kita ada Natal bersama di tempat ini pada jam 4 sore. Kami mengundang semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja berada yang rindu untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, keluarga GPDI New Life Church Chicago, boleh datang ke tempat ini. Terima kasih. Itu saja pengumuman. Kembali saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Sebab Tuhan baik. Mari kita berdiri sambil kita angkat tangan kepada Tuhan. Katakan kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik bagi engkau. Ia baik bagi keluargamu. Ia baik bagi hidupmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik bagi kami ya Bapa. Engkau baik bagi keluarga kami. Engkau baik bagi anak-anak kami. Engkau baik bagi setiap pribadi yang ada hari ini, baik di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, yang ada di YouTube. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam situasi apapun, Engkau sangat baik. Waktu kami diberkati, Engkau baik. Waktu kami ada dalam ujian iman, Engkau baik. Waktu kami berada dalam kesulitan, Engkau tetap baik. Kami mau melihat mujizat Tuhan. Engkau akan menyediakan a better life bagi setiap kami. Kehidupan yang lebih baik dari hidup yang kemarin. Hari esok penuh harapan. Mari engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Percaya bahwa wajah Tuhan sedang terarah kepada engkau. Kasih setia Tuhan terarah dan menjadi bagian engkau. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah. Tetapi engkau akan berjalan di atas masalah itu. Dan engkau akan lebih daripada orang yang menang. Engkau akan bersorak-sorak karena Tuhan. Karena Tuhan berada dengan kita. Tuhan berperang ganti kita. Duka menjadi suka. Akan menjadi sorak-sorai. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Angkat tanganmu dengan iman kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan berkemenangan, bersukacita, bersorak-sorai karena Tuhan berperang ganti kita. Janji Tuhan akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali dan mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday all and God bless you. See you next week. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya.